tulis tuh. Paling bawah. Bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala karena berkat limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat dipermudah oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu syar'i pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kembali ulun mewasiatkan kepada diri ulun pribadi dan kepada kaum kawan-kawan sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ketakwaan adalah salah satu sebab seseorang masuk surganya Allah, seseorang mendapatkan jaminan surga oleh Allah Jalla wa Ala. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza, sungguh hanya bagi orang bertakwalah surga didapatkannya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memakai huruf lam, yang mana lam di sini adalah lam yang mana yufidul hasr, berfungsi sebagai pembatasan, yaitu Allah Azza wa Jalla menyediakan surga li di sini hasr, yaitu pembatasan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka apabila seseorang tersebut di luar dari kata atau kategori orang bertakwa, Allah Azza wa Jalla tidak memperuntukkan surga baginya. Jadi Allah Azza wa Jalla sendiri mengkhususkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu janji berupa surga. Definisi yang paling mudah untuk dipahami dengan arti takwa itu adalah sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, karena pentingnya takwa ini, Nabi SAW senantiasa mewasiatkan para sahabatnya dengan kata ittaqillah haitsumapun. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ini adalah sebaik-baik nasihat, sebaik-baik yang disampaikan, karena ketakwaan adalah salah satu sebab seseorang mendapatkan jaminan Allah Jalla wa'ala, yaitu surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kembali mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya. Masih di dalam hadis yang kedua, yang mana kita kemarin telah membahas tentang hadis pertama, yaitu hadis tentang niat. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas tentang hadis yang menceritakan bagaimana sih seseorang beragama yang benar, bagaimana seseorang menjadi pribadi yang melaksanakan syariat dengan agama yang benar. Kita bacakan dulu hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar
ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim, yang mana menceritakan inti ajaran pokok agama. Agama itu mempelajari apa saja sih? Agama itu apa saja sih poin pentingnya? Nah, di sini dalam hadis ini dijelaskan oleh Jibril yang dia menyamar menjadi manusia supaya ingin mengajarkan apa sih itu inti daripada agama tersebut. Baik. Kita artikan hadisnya sebelum kita bahas. Dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita, pada suatu hari kami dengan para sahabat radhiyallahu anhum duduk-duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki, yang mana laki-laki tersebut dia sangat bersih bajunya, sangat hitam rambutnya. Tidak ada sama sekali di dalam diri laki-laki tersebut ciri-ciri orang bepergian. Dan kami tidak mengetahui sama sekali siapa laki-laki tersebut. Sampai dia datang kepada Nabi SAW dan beliau menyandarkan lututnya, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi SAW, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa gerang itu Islam? Kemudian Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan juga mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mengerjakan sholat, kemudian juga menunaikan zakat, kemudian juga berpuasa Ramadan, kemudian juga berhaji bagi yang mampu untuk melakukannya. Kemudian orang tersebut malah mengatakan engkau benar. Maka pada saat itu sahabat terheran-heran, terkaget-kaget, kok bisa? Orang yang nanya dia juga yang membenarkan. Kemudian ditanya lagi, wahai Rasul, kabarkan kepadaku apa gerang itu iman. Iman itu kata Rasul, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat dan juga kepada takdir. Nah, sebelum kita lanjutkan hadisnya, inilah sebab hadis ini muncul. Jadi tentang membahas masalah takdir, yang mana salah seorang perawi hadis ini, yaitu Yahya bin Ya'mar, tersebar di daerah negaranya, yaitu pemahaman Qadariyah, yang mana mengatakan annal amro unufun, bahwasanya segala sesuatu itu berjalan dengan sendirinya. Jadi tidak ada campur baur Allah sama sekali dalam sesuatu, baik itu dalam kejadian-kejadian, baik itu dalam musibah, baik itu dalam bencana, semuanya itu terjadi karena kehendak manusia itu sendiri. Bahwasanya segala macam sesuatu unufun, berjalan dengan sendirinya, tidak ada campur baur Allah di sana. Jadi ini adalah pemahaman Qadariyah, yang mana tidak menetapkan, tidak meyakini bahwasanya Allah lah yang menetapkan semua itu, Allah lah yang telah menakdirkan semua itu. Nah, ya. Kemudian Yahya bin Ya'mar ini karena pemahaman tersebut, dia mengajak temannya, yaitu Abdurrahman Humaid ibni Abdurrahman al-Humyari, untuk pergi berhaji atau berumroh, diceritakannya. Jadi dia setelah berhaji dan berumroh sampai di kota Mekah, beliau bertemu dengan sahabat yang mulia, yaitu Abdullah
ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar kemudian menceritakan tentang hal ini. Wahai Abdullah ibnu Umar, di kampungku, di halamanku di Basra ini ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu berjalan dengan sendirinya, nggak ada campur baur Allah di sana. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar? Beliau mengatakan, lau anna li ahadihim mithla ahadin dahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'minu bil qadar. Demi Allah, sesungguhnya kalau bebuan mereka yang mengatakan hal demikian tadi punya emas sebesar gunung Uhud, punya emas sebesar gunung Uhud, yang mana gunung Uhud itu ya panjangnya itu panjang sekali, sekitar berapa kilo? Tingginya itu 1 kiloan lebih. Ini sebesar gunung Uhud dia punya emas. Kemudian apa? Mereka infakkan di jalan Allah, ma qabila min. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalannya. Kenapa? Karena dia la yu'minu bil qadar. Dia tidak beriman kepada yang namanya takdir. Karena konsekuensi beriman kepada takdir itu adalah benar-benar kita meyakini apa saja yang telah ditetapkan Allah, bahwasanya Allah itulah yang mengatur segala macam yang ada di alam semesta ini. Karena Allah Azza wa Jalla al-mudabbir, segala macam mengatur urusan-urusan semua makhluknya. Mengatakan perkara itu berjalan dengan sendiri. Maka Abdullah bin Umar mengatakan hal demikian. Kemudian beliau menceritakan, ayahku pernah bercerita kepadaku. Maka turunlah hadis ini. Ketika itu kami duduk-duduk bersama para sahabat. Datang seorang lelaki. Nah, inilah kisah kenapa hadis ini turun, yaitu gara-gara tersebar pemahaman Qadariyah yang menganggap bahwasanya takdir itu berjalan dengan sendirinya, tidak ada campur baur Allah di sana. Kemudian kita lanjutkan. Fakhbirni anil ihsan, wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa sih itu ihsan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu melakukan demikian, yaitu akan melihat Allah dalam beribadah, maka yakinlah pasti bahwasanya Allah senantiasa mengawasimu. Kemudian bertanya lagi, fakhbirni anisa, kabarkan kepadaku apa itu hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha ya'lama minas sa'il, bahwasanya daripada engkau tahu tentang hari kiamat. Kemudian kalau begitu kabarkan kepadaku apa tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW menjawab, yang pertama, budak melahirkan tuannya. Tanda-tanda hari kiamat, kiamat tidak akan terjadi tanpa adanya tanda ini, yaitu budak melahirkan tuannya. Nanti akan kita bahas. Kemudian wa antaral hufatal urah, engkau melihat orang-orang yang dulunya telanjang, kemudian tidak pakai sendal, suka minta-minta, pada suatu saat dia nanti akan berlomba-lomba dalam membangun suatu bangunan. Ini tanda kiamat yang kedua. Kemudian Jibril setelah itu meninggalkan tempat itu, berpamitan dengan Rasul. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa penanya tersebut? Kemudian Umar mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Inilah poinnya. Jadi Jibril ini ingin mengajarkan poin-poin yang ada di dalam agama, poin-poin penting yang harus kita amalkan di dalam beragama kita. Setelah itu baru kita mengerjakan hal-hal yang lainnya. Baik, kita bahas hadisnya. Pada suatu ketika, kata Umar, ya, kami duduk-duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Ya, di sini dapat diambil kesimpulan atau dapat diambil faedah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu orangnya adalah suka bergaul, senantiasa duduk-duduk bersama sahabatnya, bukan orang yang menutup diri atau yang sebaliknya. Jadi di antara sunnah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya yaitu bergaul, berbicara dengan masalah-masalah yang
akan dihadapi atau masalah-masalah yang lainnya. Intinya Nabi SAW itu adalah orang yang bergaul dengan para sahabatnya, bukan orang-orang yang tertutup. Dan seorang pemimpin yang mana berwibawa, yang mana dia juga ikut nimbrung bersama rakyatnya. Nabi SAW itu adalah seorang pemimpin di kota Madinah, tapi Nabi SAW tidak mendahulukan egonya, tidak mendahulukan kesombongan atau semisalnya, tapi tetap berkumpul, malah bercengkrama bersama para sahabatnya, yaitu di kota Madinah. Dan ini adalah keistimewaan kita semua. Tatkala kita mempunyai banyak teman, maka peluang kita untuk masuk surga itu lebih besar. Peluang kita untuk masuk surga itu lebih besar. Di sini adalah teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang ingat akhirat, bukan teman-teman dunia. Teman-teman dunia itu fana. Dia cuma butuh antum ketika dia perlu sesuatu. Perlu misalkan uang, perlu misalkan jabatan, perlu misalkan sesuatu yang dia inginkan, dia baru perlu antum. Tapi tidak, berbeda dengan teman-teman yang dia teman-teman majelis, teman-teman kajian. Itulah teman yang sebenarnya. Kenapa? Karena pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla menceritakan al-akhilla yaumaidin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Sesungguhnya para teman-teman itu pada hari kiamat, pada hari akhir, mereka itu menjadi musuh satu di antara yang lainnya. Menjadi musuh satu di antara lainnya. Kekawan kita yang kawan-kawan yang dunia yang dia tidak mengingatkan akhirat, itu nanti pada suatu saat jadi musuh kita di akhirat. Saling menuntut, aku dulu pernah mendolimi, aku dulu pernah menggibah, aku dulu pernah ini dan itu. Saling menuntut. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat itu tidak menjadi musuh bagi kita. Bahkan menjadi memberi syafaat bagi teman-temannya yang dia la qadarullah tercebur ke dalam neraka. Ya, bila kita semakin banyak memiliki teman di dunia ini, teman-teman kebaikan, nanti pada hari kiamat dia akan menolong kita. Kalau kita cuma orang yang introvert atau orang yang pendiam, tidak membuka satu dengan yang lainnya, punya teman misalkan satu-satunya itu sama-sama terjeblos ke dalam neraka. Siapa yang menyelamatkan dia? Gak ada. Tapi kalau banyak memiliki teman, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, maka banyak nanti yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah keutamaan daripada memiliki teman-teman yang soleh, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Bergaul, ya, bukan sifat yang hina bergaul itu. Walaupun tidak membicarakan masalah agama, masalah dunia itu tidak mengapa, tapi bertemannya dengan orang-orang soleh, karena dialah yang dapat memberikan kita oleh Allah Jalla wa'ala diizinkan untuk memberi syafaat, ya, diizinkan untuk memberi syafaat. Nah, kemudian datang kepada kami seorang lelaki yang dia bajunya sangat putih. Berarti dapat dipahami dari hadis ini bahwasanya orang tersebut dia tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan bepergian. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam benar. Rambutnya sangat hitam benar, berarti dia masih muda dan dia perawakannya terlihat sebagai orang yang tidak dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bersafar, tidak terlihat padanya tanda-tanda bepergian, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya dari kami. Nah, di sini kan rasa aneh. Tidak terlihat tanda-tanda bersafar, berarti dia secara kita pahami dia adalah orang yang mukim, orang yang tinggal di daerah tersebut. Tapi di suatu sisi lain lagi, dia ini tidak dikenal oleh seorang pun di kota Madinah. Nah, maka di sini kenapa Umar meletakkan konteks ini? Karena Umar sebagai seorang perawi hadis ini, dia terheran, teraneh-aneh, kok bisa ada seseorang yang sangat putih, bajunya, rambutnya sangat rapi, tidak terlihat bekas bepergian, tapi kami tidak mengetahuinya. Karena dulu ya, tatkala orang bukan dari penduduk daerah tempat tersebut, dia sudah ketahuan dari baju dan rambutnya. Karena dahulu apabila bersafar, misalkan dari Mekah ke Madinah, itu membutuhkan waktu
kalaunya berjalan atau naik unta dalam keadaan normal 1 minggu. Dalam keadaan 1 minggu. Dahulu nggak ada pesawat, nggak ada kereta cepat yang zaman sekarang sudah ada, yang mana Mekah Madinah ditempuh dengan waktu 2 jam. Ya, kemudian apalagi kalau yang berkuda itu lebih cepat, sehari dan 2 hari. Ya, jadi ketahuan kalaunya dia bukan orang penduduk tersebut, karena zaman tersebut orang yang bepergian itu tandanya apa? Bajunya lusuh, kemudian rambutnya acak-acakan. Nah, di sini Umar asa aneh. Kenapa rasa aneh? Gak ada seorang pun di Madinah yang mengenalnya. Tapi dia berpenampilan sebagaimana penampilan orang yang mukim, yang tinggal di kota tersebut. Makanya Umar ceritakan kisahnya ini. Nah, supaya apa? Nanti dia ini maksudnya adalah yang menyamar ini bukan orang sembarangan, tapi yang menyamar adalah Jibril alaihissalam. Ya, Jibril ini bisa berubah bentuk ke bentuk apapun dengan izin Allah. Contohnya di dalam hadis ini, dia menyamar sebagai seorang laki-laki. Di riwayat yang lain, Jibril pernah menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dengan ciri aslinya, dengan bentuk aslinya yang memiliki banyak sayap, yang besarnya seluas langit dan bumi. Besar sekali Jibril ya. Yang Nabi Muhammad SAW pada saat itu ketika itu melihatnya pingsan. Ya, ini diri Jibril yang sebenarnya. Tapi Jibril bisa berubah-ubah dengan bentuk apapun, tapi dengan izin Allah. Dan begitu juga dengan makhluk Allah yang lainnya, yaitu jin. Jin juga bisa berubah-ubah bentuk ke dalam bentuk apapun dengan izin Allah. Sebagaimana yang telah diceritakan di dalam riwayat Abu Hurairah, ketika itu tempat pengumpulan bahan makanan itu selalu didatangi dengan orang, dicuri dengan orang sama, kemudian orang tersebut adalah jin, yang mana jin tersebut mengabarkan bahwasanya cara terampuh untuk mengalahkan jin adalah dengan membaca ayat kursi. Ya, ini salah satu bahwasanya dua makhluk Allah ini dia bisa berubah-ubah dengan gaya apapun, akan tetapi dengan izin Allah. Baik. Kemudian apa yang disampaikan, apa yang diajarkan pertama kali oleh Jibril tersebut? Jibril tersebut dia mengajarkan pertama kali kepada kita, yaitu tentang adab dalam menuntut ilmu. Inilah yang dinamakan agama. Agama itu harus beradab. Bagaimana misalnya? Yaitu sampai dia duduk kepada Nabi, hatta jalasa ilan Nabi. Dan di sini memakai kata ila. Padahal bersama itu banyak bahasa Arabnya, bisa hatta jalasa ma'a juga bersama. Hatta jalasa inda bisa juga bersama. Tapi di sini memakai kata ila. Yang mana ila itu fungsinya adalah yufidul ghayah. Maksudnya untuk menunjukkan sampai kepada puncak, yaitu bersentuhan. Ini lutut Nabi dengan lutut orang tersebut bersentuhan ya. Jadi inilah duduk penuntut ilmu pada zaman tersebut. Jadi ulun contohkan. Habis. Apa? Ini sebagai contoh. Nah, sini di tengah. Jibril ini seakan-akan Nabi ya. Seakan-akan ya. Baik. Duduknya seperti antara dua sujud. Nah, ini misalkan anak ini Jibril yang menyamar sebagai manusia. Jadi duduknya orang beradab pada saat tersebut di daerah Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara menempelkan. Kenapa dikatakan menempelkan? Ada kata ilah, yaitu sampai dia tersentuh, yakni rukbah. Rukbah itu antara dua lutut Nabi dan juga lutut Jibril yang menyamar jadi manusia tersebut. Nah, dan cara duduk yang terhormat, duduk cara yang beradab itu ada dua, dijelaskan oleh para ulama. Yang di dalam hadis itu Jibril meletakkan tangannya di atas pahanya. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi versi yang lain, ulama menjelaskan bahwasanya
Yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu tangannya seorang penuntut ilmu ini meletakkan di atas paha gurunya. Nah, seperti wahai guru. Nah, ini duduk orang beradab tatkala zaman Nabi Muhammad SAW di daerah mana? Di daerah Arab. Ya, jadi seperti ini duduk orang berilmu. Jazakallahu khairan. Jadi menuntut ilmu itu dengan adab, yaitu dengan salah satu caranya tatkala ingin menuntut ilmu kepada guru itu dengan cara beradab, dengan duduk seperti itu. Akan tetapi duduk yang seperti itu dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan setempat, ya, kepada kebiasaan setempat. Misalkan di daerah Indonesia seperti kita, duduk yang beradab pada zaman sekarang dan di daerah kita itu negeri Indonesia tercinta, yaitu dengan cara bersila. Nah, maka cara kita beradab ingin menuntut ilmu kepada ustadz, yaitu apabila lesehan, maka duduknya si ustadznya bersila dan juga si muridnya juga bersila. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan dalam ushul fiqh, al-'adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Kebiasaan itu menjadi hukum. Ma'lam tukhalif syar'an, selagi dia tidak menyelisih syariat. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang kita gawi dan dia tidak menyelisih syariat, itu bisa menjadi hukum. Salah satu contohnya adalah sunnah. Termasuk dari sunnah itu adalah memakai pakaian adat setempat, ya, memakai pakaian adat setempat. Ini termasuk daripada sunnah. Misalkan pian umroh, maka sunnah umroh tatkala berada di Mekah dan di Madinah maka memakai pakaian jubah. Tatkala pian misalkan pergi ke daerah Amerika, maka misalkan ada di sana kebiasaan di sana orang-orang yang beradab, orang berilmu yang beragama itu misal pakai jas atau pakai celana, maka pakai pakaian itulah yang pian terapkan. Sama seperti ini kondisinya. Tatkala menuntut ilmu pada zaman Nabi Muhammad SAW, di daerah Nabi Muhammad SAW itu cara menuntut ilmu dengan cara apa? Berduduk di antara dua sujud dan menempelkan lututnya antara guru dan juga apa? Murid. Itu tatkala lesehan. Misalkan kayak zaman sekarang itu dengan cara apa? Duduk di meja. Kan biasanya kita di kelas-kelas atau di kampus-kampus. Maka caranya sebagaimana telah kita ketahui, yaitu duduk dengan biasa, tidak mengangkat kaki, tidak sampai ke atas kakinya. Nah, ini maka dikembalikan kepada urf. Jadi agama itu mengajarkan adab kepada kita. Bahkan apa? Sebelum dimulainya Islam, sebelum dimulainya iman, sebelum beramal. Makanya Imam Malik Ibn Anas, salah satu imam madhab, mengatakan kepada para anak-anak yang ada di lingkungannya, kata beliau, ya abna, wahai anak-anak, ta'allamul adab qabla ta'allumil ilm. Kalian belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Jadi disuruh dulu beradab sebelum kita belajar ilmu agama. Karena apa? Misi utama dari Nabi SAW diutus itu bukan cuma tauhid, bukan cuma mengesahkan Allah, tapi apa? Ada misi yang lain. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, innama bu'ithu liutimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, diutus kepada manusia liutimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Jadi apabila orang yang beragama yang baik itu bukan cuma ibadahnya saja rajin ke masjid, kemudian dia rancak puasa, tapi suka gibah, tapi suka perkata kotor, tapi suka tidak beradab kepada yang tua, tidak menyayangi yang kecil. Ini bukan termasuk daripada orang yang beragama yang benar. Nabi SAW saja memberikan contoh sebagaimana yang telah dicontohkan Jibril, yaitu dengan cara memulai sesuatu dengan adab. Memulai sesuatu dengan adab. Jadi harus beradab kita tatkala ingin beragama yang baik. Karena dengan beradab, insya Allah kebaikan dunia dan akhirat akan datang kepada kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan di dalam kitab beliau Madarijis Salikin, kata beliau, adabul mar'i unwanun sa'adatuhu wa falahuhu, wa qillatu adabihi unwanun syaqawatuhu wa bawarihi. Famastujliba khairun dunya wal akhirah bimithlil adab
walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Yang mana artinya adab seseorang yang baik itu adalah tanda kebaikan dan keberuntungannya. Dan tidak beradabnya seseorang itu adalah tanda kesengsaraan dan kehinaannya. Barang siapa yang telah diberikan Allah adab, barang siapa yang telah diberikan Allah akhlak, maka itulah sebaik-baik kenikmatan dunia. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia diharamkan akan tersebut, yaitu tidak beradab, tidak memiliki akhlak, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Jadi adab ini sangat penting. Kita beragama ini bukan cuma sekedar ibadah-ibadah saja, tapi wani lon kuitan. Tapi misalkan membentak orang tua, membentak orang yang lebih tua dari kita, bukan. Tapi yang beragama benar itu juga ditonjolkan dengan yang namanya akhlak. Bahkan di dalam sini Jibril memberikan penjelasan kepada para sahabat, akhlak itu bukan cuma tatkala dalam bermajelis. Sebelum bermajelis itu dianjurkan untuk berpakaian yang putih, berpakaian yang rapi. Dan apa? Dan rambut yang hitam, yang rapi juga. Ini menunjukkan apa? Tatkala kita menemui guru, menuntut ilmu, itu haruslah dengan yang berpenampilan yang enak dipandang, berpenampilan yang beradab. Dan sebaliknya, dan ini lebih utama, tatkala kita beribadah kepada Allah, bertemu dengan Allah, maka pakaian penampilan yang kita pakai juga harus lebih sempurna daripada menemui guru. Karena guru adalah makhluk, sedangkan Allah adalah khaliq, pencipta. Maka sangat kurang etis tatkala seseorang sembahyang atau bersolat, mohon maaf, dia pakai kaos oblong, walaupun sahih, walaupun ibadahnya sah, tapi apa? Kurang beradab, ya. Tatkala menuntut ilmu dengan guru saja harus beradab, berpenampilan bagus, bersisir dan semisalnya. Tapi tatkala menemui Allah, pakai baju oblong, kemudian misalkan mohon maaf, baju badannya bau, nggak diberikan parfum, nggak disemprot. Nah, ini bukan termasuk daripada seseorang muslim yang beragama yang baik. Ibadahnya sah, akan tetapi kurang pantas. Masa di hadapan Allah pakai baju sembarangan, sedangkan kita menemui orang-orang yang penting berpakai masalah rapi, pakai sepatu pentopel, apa segala macam, bejas dan segala macam. Nah, ini adalah kebalik, ya. Jadi agama ini mengajarkan pertama kali kepada kita adalah tentang adab, Dan adab ini kata para ulama diperoleh dengan dua cara. Yang pertama jibilli, yaitu diperoleh secara bawaan. Inya sudah dari lahir sudah masya Allah diciptakan oleh Allah, dia orangnya beradab, santun benar orang. Kemudian dia itu kalaunya berbicara menyenangkan orang, tidak pernah dia berbicara itu menyakiti hati orang. Itu sudah ada bawaan dari dalam lahir. Ini ya, ini yang pertama. Dia diciptakan Allah seperti itu sudah. Wa fadlullahi yu'tihi may yasha. Dan karunia Allah itu diberikan Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Itu sudah diciptakan Allah seperti itu, ya alhamdulillah, syukuri. Tapi ada juga orang yang pada awalnya dia tumbuh di lingkungan yang keras, misalkan lingkungan yang brutal, yang kasar. Tapi dia apa? Mendapatkannya dengan cara menuntut ilmu, belajar terus menerus ilmu agama, maka dia memperoleh adab. Atau yang disebut yang kedua iktisabi. Adab itu diperoleh dengan cara usaha, Ya, dan ini yang dilakukan kebanyakan orang. Dan yang tipikal nomor 2 ini bisa saja dia lebih dicintai Allah Azza wa Jalla, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena ada kaidah yang berbunyi al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu didapatkan sesuai kesusahan yang kita hadapi. Pahala itu didapatkan sesuai dengan kesusahan yang kita hadapi. Semakin susah kita beribadah kepada Allah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Orang yang buta ke masjid jalan kaki pada saat subuh dengan orang yang sehat, kemudian matanya tidak buta ke masjid juga dengan keadaan yang sama, pahala yang didapatkan orang buta tersebut lebih banyak di sisi Allah. Kenapa? Karena dia menghadapi kesulitan yang lebih susah dibandingkan orang-orang yang sehat. Contoh yang lain lagi, orang ke masjid berjalan kaki dengan cara, kemudian yang satunya dengan
dengan bermobil atau dengan sepeda motor. Maka pahala yang didapatkan orang yang berjalan ini lebih besar. Karena ada kaidah yang berbunyi al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu didapatkan dipandang dengan kesusahan yang dihadapi. Semakin susah maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Dan ini kita lihat juga di antara para nabi. Banyak mereka sangat susah hidupnya. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau tidak memiliki anak sampai diceritakan sampai umur 80 atau 70-an tahun. Baru punya anak yang namanya Ismail. Setelah beranjak dewasa sedikit, disuruh Allah apa? Disembelih. Disuruh Allah untuk disembelih. Ini ujiannya sangat berat. Sangat berat sekali. Yang mungkin di antara kita tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Sudah tua dan tua tersebut dikabulkan, baru punya anak. Baru menginjak remaja, disuruh Allah untuk menyembelih. Akan tetapi dengan rahmatnya Allah gantikan Ismail alaihissalam dengan seekor kabsyah yang besar, yaitu kambing yang sangat besar. Nah, di sini diuji oleh Allah dengan bertubi-tubi. Ujiannya nggak main-main, susah sekali ini. Maka apa? Akibat hasil jerih payah yang disabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan label bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Khalilullah. Kata Khalil itu adalah kekasih, tapi kekasihnya derajatnya paling tinggi. Sama seperti kata Habib. Habib juga artinya kekasih atau orang tercinta. Khalil juga sama, orang tercinta atau kekasih. Tapi bedanya, kata Khalil ini adalah a'la darajah mahabbah. Tingkatan derajat kecintaan yang paling tinggi. Jadi kalau memanggil orang, kalau yang paling pian cintai maka disebut Khalil. Ya, ini derajat orang yang paling dicintai Allah. Jadi ada dua orang yang diberikan gelar Khalil, yaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Dikarenakan apa? Ujian yang sangat berat. Semakin banyak ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu salah satu petunjuk bahwasanya Allah tersebut sayang kepadanya, ingin memberikan pahala yang banyak, ya. Ingin memberikan pahala yang banyak. Baik, tadi ada dua, jadinya kembali adab diperoleh dengan cara jibilli dari bawaan, atau yang kedua adalah dengan cara usaha. Dan yang usaha ini yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Kalau sudah jibilli, ya udah, emang tabiatnya seperti itu, dia nggak ada usaha, ya sudah, santun tetap santun, kemudian sabar tetap sabar. Tapi beda yang dulu asalnya penyarikan, ketujuh bumamai. Kemudian apa? Pada suatu saat dia karena mendengar kajian, tahu tentang keutamaan, tahu tentang fadilah menahan sabar dan semisalnya, dia mencoba untuk bersabar. Ini berat. Ini berat. Dan tadi malam anak bercerita sama Akh Thayyib hafizahullah, yaitu kita perang batin ya, untuk menghadapi hal semua itu. Sabar, perang batin. Perang kita. Sabar enggak menghadapi yang telah kita dapatkan. Ini anak luar biasa macalnya. Sabar kada kita kada memukul atau kada memamai. Ini perang batin kita, ya, perang batin. Jadi kalau orang itu usahanya semakin banyak, itu pahalanya semakin besar. Biidznillah taala. Baik. Lanjut. Jadi pelajaran yang kedua yang diambil dari hadis ini bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas adab. Agama Islam itu dibangun di atas adab. Seseorang yang beragama yang benar bukan cuma ibadah saja, sholat saja, zakat saja, puasa saja, haji saja, umroh saja, kemudian juga bersedekah saja, tidak. Tapi juga apa? Akhlak juga. Bahkan Nabi SAW luar biasanya orang yang menerapkan akhlak, walaupun dia cuma menjaga rukun Islam saja seperti sholat, zakat, puasa dan naik haji dan puasa Ramadan ini saja, tapi dia masya Allahnya istiqomah, luar biasa sabar untuk menerapkan sikap berakhlak yang baik. Apa kata Nabi SAW di dalam riwayat Abu Daud diceritakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin seseorang dibangunkan dia rumah di surga paling tinggi. Surga paling tinggi. Nah, yang nih sebagai kabar gembira bagi yang dia koler-koler bagi yang dia koler-koler untuk mengerjakan apa? Mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dah cukup dengan amalan apa? Berakhlak yang baik, konsisten sampai akhir hayatnya. Kata Nabi SAW,
akan dibangunkan rumah di surga yang paling tinggi. Ini jaminan Nabi SAW. Kemudian para ulama mengatakan, laukana hadza fadluhu faqat lakafa. Kalau ini saja fadilah atau keutamaan orang yang berakhlak, ini sudahlah cukup. Karena apa? Mengalahkan keutamaan orang-orang yang ibadah-ibadah yang lain, yaitu apa? Dia dibangunkan rumah di surga yang tertinggi. Ini luar biasa. Makanya Jibril alaihissalam pertama kali apa? Mengajarkan tentang cara etika beradab. Agama itu dibangun di atas adab dan akhlak, dan juga kebiasaan sunnah para salafus soleh, yaitu orang-orang soleh terdahulu. Mereka tatkala sebelum menuntut ilmu menyuruh anak-anak mereka untuk belajar adab dan mengaji dan membaca Al-Quran. Itu pertama kali, menghafal Quran dan belajar adab. Baru setelah dia yatamakan, sudah bagus, sudah pintar, sudah mahir dan mempraktekannya, dan inilah yang terpenting, maka baru apa? Belajar ilmu-ilmu yang lain seperti hadis, tafsir, kemudian usul fiqh, kemudian dan yang lain-lainnya. Baru dia belajar ilmu yang lain. Ya, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan turun temurun mulai dari Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat dan diamalkan oleh orang-orang setelah mereka, yaitu permulaan pertama-tama itu beradab dulu. Tapi jangan juga dikesampingkan, akhlak dia baik tapi nggak sholat. Nah, ini keliru. Jadi agama Islam itu di samping dia berakhlak, juga jangan lupakan misi yang utama satunya, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Dan cara mentauhidkan Allah itu dengan cara ibadah. Agama itu harus balance antara apa? Antara dia berakhlak baik dengan orang dan juga dia baik dengan Allah, ya, yaitu dengan cara ibadah. Baik. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad. Nah, di sini kalaunya di dalam bahasa kita tuh Jibril ini besisi, kayak mengionya besisi, paham mana besisi lo? Siapa misalkan yuk. Jadi misalkan kita bisi paman, namanya Abdullah, paman Abdullah. Nah, kita mengiaunya langsung Abdullah. Nah, itu di Banjar disambat besisi kayak kada badab, ya. Maka kadang menyambat pamannya, kadang menyambat kainya, langsung menyambat nama. Nah, di sini Jibril langsung menyambat Nabi Muhammad itu sebagai Muhammad. Padahal para sahabat itu semuanya memanggil Nabi dengan sifat nubuwah atau sifat risalah. Maksudnya adalah Nabi Muhammad atau Rasul Muhammad. Itu sering dipanggil oleh para sahabat. Tapi Jibril di sini memakai nama Muhammad. Kenapa demikian? Yaitu dijelaskan oleh para ulama supaya lebih menekankan bahwasanya yang bertanya ini bukan penduduk Madinah, orang Badui, ya. Tadi kan Jibril alaihissalam itu menyamar menjadi seseorang yang berpenampilan tinggal di daerah tersebut, tapi tidak ada seseorang pun yang mengenalinya. Nah, inilah penguat keduanya bahwasanya dia benar-benar bukan orang tersebut. Dia cuma ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya menuntut ilmu itu walaupun jauh dari pelosok manapun pian harus memerhatikan penampilan dan juga etika tatkala menuntut ilmu. Ya, walaupun dari manapun jauh pian tetap memperhatikan hal tersebut. Mandikah dulu, kemudian berparfumkah dulu, hanya tulak ke kajian atau ke majelis yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, ini menguatkan bahwasanya apa? Supaya para sahabat mengira tertipu bahwasanya yang bertanya ini adalah orang biasa saja, yaitu orang Badui. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak orang-orang Badui, orang yang tinggal di luar Madinah. Orang Badui itu kalaunya kita sebutkan sebagai orang-orang kampungnya. Orang kampungnya kampung Arab, ya. Jadi dia nggak tahu adab lah memanggil Nabi SAW manggil Muhammad. Ini supaya tujuannya untuk itu aja, supaya menguatkan bahwasanya Nabi orang tersebut adalah orang yang bukan penduduk Madinah, orang biasa saja. Baik, yang mana mereka semua nanti terkaget bahwasanya apa? Itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Baik, lanjut. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, yaitu tadi, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang Islam. Apa gerang Islam tuh? Kemudian Rasul SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, Tuhan itu banyak.
Tuhan itu banyak, tapi semuanya itu tidak benar. Semuanya itu salah. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Itulah Allah Tuhan yang benar, Tuhan yang sahih, yang telah betul. Dan adapun orang-orang yang selain daripada itu menyeru Tuhan-Tuhan yang lain, huwal batil. Itulah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Jadi Tuhan itu yang tidak benar banyak, seperti pohon, seperti arwah-arwah, seperti patung, seperti agama-agama yang lain menyembah Tuhan selain Allah itu banyak. Tapi apa? Yang direkomended, yang dibenarkan Allah itu cuma satu, yaitu dirinya. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Mengatakan itu dulu, yaitu apa konsekuensinya? Berarti harus senantiasa menjaga tauhid. Kalau orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia konsekuensinya harus menjaga kalimatnya tersebut, yaitu dengan apa? Menerapkan apa yang telah dia ucapkan, yaitu menjaga tauhidnya. Menjaga tauhidnya. Kemudian apa? Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dan ini juga apa? Mengatakan bahwasanya tatkala seseorang masuk ke dalam Islam, itu juga harus dia mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Karena pada zaman dahulu banyak sekali yang mengimani, yang mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan. Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur. Sebagaimana yang dilakukan juga orang-orang Quraisy, musyrik, orang-orang kafir, bahkan yang sampai zaman sekarang pun ada. Yaitu bagaimana contohnya Nasrani Ortodok atau Kristen Ortodok, yang mana dia tetap mengakui bahwasanya Tuhannya itu Allah, dan juga nabinya itu adalah Isa, tapi Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi. Dia mengakui dia itu Tuhannya Allah, tapi apa? Dia di sini mengingkari kenubuahan, kenabian Nabi Muhammad. Ini juga bukan yang disebut dengan Islam. Jadi seseorang apabila ingin masuk Islam itu harus menerapkan dua konsekuensi. Yang pertama tauhid, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad lah yang menjadi utusan Allah, utusan terakhir pada seluruh kaum. Kemudian melaksanakan sholat, yang mana telah kita ketahui sholat ini adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah seperti berbakti kepada orang tua, puasa Ramadan, kemudian berzakat, paling utama, paling inti dari segala macam ibadah itu adalah sholat. Yang mana Nabi SAW langsung menerimanya dari Allah Azza wa Jalla tanpa perantara. Menerima kewajiban sholat langsung tanpa perantara. Di mana tatkala di Isra Mi'raj, ketika berada di langit, beliau menerima ibadah syariat sholat ini langsung diterima tanpa melalui perantara Jibril, langsung menerimanya dari Allah. Dan bahkan sholat ini sampai sangat agungnya, dia adalah termasuk sifatnya penduduk surga. Jadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat itu termasuk daripada ciri penduduk surga. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang-orang penduduk surga itu apa sifatnya? Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya itu sholat yang wajib. Zuhur, asar, subuh, maghrib, isya. Ini harus dijaga. Bahkan ibadah inilah yang bisa apa? Membuat seseorang keluar dari Islam juga. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kita dan orang kafir itu adalah sholatnya. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, maka dia telah kufur, telah keluar dari Islam. Ini sangat bahaya sekali. Ibadah yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, bila meninggalkannya, ini sholat. Puasa Ramadan, tidak puasa Ramadan, ini walaupun dia dikatakan fasik, berdosa besar, tapi dia tidak mengeluarkan seseorang tersebut dari agama Islam. Yang dapat mengeluarkan agama Islam seseorang adalah meninggalkan sholat wajibnya. Ini berbahaya. Apalagi yang mengetahui akan ilmunya ini yang telah ulun sampaikan, yaitu bilanya ada orang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ini luar biasa, siksa ancamannya begitu berat.
Dan bahkan bagi para laki-laki, apabila seseorang meninggalkan sholat berjamaah aja ditinggalkan, itu banyak sekali hukuman yang dia dapatkan, seperti dilabeli munafik. Kemudian yang kedua, dia pada hari kiamat tidak bisa sujud di hadapan kaum orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, yaitu dibakar rumahnya tatkala enggan melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Ini bagi laki-laki. Sholat berjamaah saja hukuman ancamannya lebih besar, apalagi meninggalkan sholatnya. Yang berjamaahnya saja besar hukumannya, apalagi meninggalkan sholatnya. Yang tadi menjelaskan yaitu apa? Bisa keluar dari agama Islam. Ya, hati-hati sekali. Paling minimal kita jaga yang namanya sholat ini, jangan sampai ketinggalan. Karena ini adalah barometer amalan haji kita, umroh kita, kemudian juga sedekah kita diterima oleh Allah. Kenapa? Ini adalah kunci utama dihisapnya awal pertama kali manusia. Nabi SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisap bagi seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Barang siapa yang dia kurang, maka sungguh dia khosir, telah merugi, sangat benar-benar merugi. Karena pada saat pertama kali dihisap, sholatnya sudah berantakan. Apakah Allah akan melihat amalan berikutnya? Di awal saja sudah berantakan, sudah hancur, tidak meninggalkan sholat dan semisalnya, maka Allah Azza wa Jalla langsung ceburkan dia ke neraka, tanpa memandang berapa kali dia haji, tanpa memandang berapa kali dia puasa Ramadan, tanpa memandang berapa kali dia dapat Lailatul Qadar, berapa kali, enggak Allah pandang. Kenapa? Di awal sudah hancur. Awalnya aja sudah hancur, apalagi setelahnya. Jadi perkara sholat ini perkara yang sangat luar biasa dahsyat, ya. Jangan sampai seorang muslim yang balik, yang berakal untuk meninggalkannya. Taib. Kemudian menunaikan zakat. Islam itu menunaikan zakat. Taib. Apa gerang zakat tuh? Zakat itu adalah al-mal al-wajib badlahu limustahaqqihi ta'budan lillah. Zakat itu adalah harta-harta yang wajib untuk disedekahkan, untuk dikorbankan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut. Di antaranya orang-orang yang berhak mendapatkan mendapatkan zakat itu sebagaimana yang telah Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini adalah orang-orang yang diberikan zakat. Di antaranya adalah orang fakir, orang miskin, orang amil zakat. Dan amil zakat ini tentu ya bukan dari lembaga. Akan tetapi amil zakat tersebut langsung dari pemerintah, ya. Ini langsung dari pemerintah dan ini yang bisa mendapatkan zakat. Adapun dari lembaga maka ini tidak termasuk darinya, wallahu alam. Kemudian yang keempat adalah wal muallafati qulubuhum. Orang-orang yang ingin didekatkan hatinya dengan Islam. Misalkan dia orang kafir, ya. Orang kafir sugih pulang. Tapi kita memiliki harta yang banyak, yang telah sampai nisab, telah sampai haulnya, harta kita banyak. Maka kita wajib di sana untuk apa? Mengeluarkan zakat. Misalkan kita punya zahab wal fiddah, emas dan perak. Sudah sampai ketentuannya. Maka kita sedekahkan 2,5% darinya, misal dapatlah 5 juta. Maka kalau tidak ada di antara kita orang fakir dan miskin, bisa pian berikan kepada siapa? Orang tadi. Orang-orang yang kafir, yang dia apa? Ingin kita dekatkan untuk Islam, walaupun inya sugih. Ini bisa membayarkan zakat kita. Atau yang berikutnya, yaitu orang ghorimin, orang yang punya banyak utang. Nah, ini kesempatan menolongi kawan bagi yang mempunyai duit yang sangat banyak, ya. Kawan banyak utang, misalkan rumahnya belum lunas atau semisalnya, atau misalkan motornya tidak punya motor, maka dia belinya dengan cara utang, maka kita selamatkan dia dengan mengeluarkan zakat kita, memberikan kepadanya. Dan ini juga boleh.
gak usah fakir, gak usah miskin, ada pian keluarga pian yang terlilit utang, maka itu adalah salah satu cara untuk membayar zakat kepada orang-orang yang ghorimin, orang-orang yang mempunyai utang, terlilit utang. Kemudian lagi yang selanjutnya yaitu wa fi sabilillah, orang-orang yang dia berjalan di jalannya Allah. Seperti apa? Orang berjihad dan menuntut ilmu. Jadi apabila telah sampai nisab dan haulnya, pian melihat orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, atau pian melihat orang yang menuntut ilmu ingin membutuhkan biaya, misalkan biaya semester atau nukar buku atau semisalnya, nah itu bisa pian zakatkan melalui situ. Jadi nggak cuma fakir dan miskin saja, tapi ada beberapa orang yang telah Allah bolehkan di sana. Tadi orang yang berutang, kemudian orang yang ingin didekatkan dengan Islam, kemudian juga apa lagi? Kemudian tadi orang di jalan Allah, penuntut ilmu dan juga orang berjihad, atau yang lainnya seperti wabnis sabil, orang yang kekurangan harta atau pangan untuk sampai ke negerinya. Dalam arti kata, dia ini terlantar di suatu tempat, tapi dia ingin menuju kota B. Dia tidak mempunyai harta untuk menuju kota B tersebut. Maka tatkala kita mempunyai zakat, telah sampai haul dan nisabnya, kita berikan kepada orang tersebut, maka ini juga dikatakan kita telah berzakat. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan terhadap 8 orang tersebut. Adapun di luar daripada itu, maka tidak boleh dizakatkan. Ya. Walaupun misalkan saudara kita dia itu ada, nah tempul banyak duit kita bariakan jegin dah lawan saudara kita hitung zakat, ini tidak boleh, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang beramal tidak sesuai syariat, apa kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun sebagaimana pian letihnya, sauyuh apa pian menggawinya, sebanyak apa duit pian yang pian keluar, kalau tidak sesuai dengan ajaran syariat, fahuwa radd, maka dia tertolak ya. Taib. Kemudian watasuma Ramadan. Sebelum itu ya, waktu tiya zakat, sedikit ulun akan memperlebar. Zakat itu banyak sekali macamnya. Salah satunya zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat mawasi, zakat hewan ternak, zakat pertanian, al-ambat, dan juga zakat urut wa tijarah, zakat perdagangan. Banyak sekali macam zakat. Apabila telah sampai nisab dan haulnya, maka yang 5 ini harus kita keluarkan. Kalau misalkan sudah sampai, misalkan pertanian kita haul dan nisabnya, kita wajib keluarkan. Misalkan sudah sampai juga hewan ternak kita mencapai sapi, misalkan 40 ekor, kita harus keluarkan, dan semisalnya. Adapun perinciannya, maka kita akan lewati karena waktu yang terbatas. Baik, lanjut. Kemudian puasa Ramadan yang telah kita ketahui yaitu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubiha, menahan sesuatu dari pembatal-pembatal salat, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya. Pembatal salat itu bukan cuma makan dan minum saja, banyak yang lainnya. Seperti misalkan berhubungan dengan suami istri. Kemudian lagi misalkan muntah dengan cara disengaja. Dan yang lain-lainnya, ini termasuk daripada pembatal-pembatal puasa. Dan puasa tidak akan batal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kecuali dalam 3 perkara. Puasa seseorang itu tidak akan batal atau tidak dihitung batal dengan 3 perkara, yaitu orang tersebut tidak mengetahui. Misalkan dia baru masuk Islam, dia tidak mengetahui apa saja yang diwajibkan dan dilarang di dalam puasa. Tiba-tiba dia makan, tiba-tiba dia minum di tengah hari, maka apa hukumnya? Puasanya dilanjutkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Atau lagi misalkan, tatkala pada hari mendung, di saat sore hari, pada biasanya jam 6.15 misalkan, ini buka puasa. Kemudian kita langsung buka puasa. Misalkan dia jauh dari masjid dan semisalnya, melihat karena waktu sudah jam 6.15, kemudian tertutup
mendung harinya, tidak tahu apakah telah terbenam apa tidak. Kemudian dia makan. Nah, tiba-tiba kelihatan setelah itu belum terbenam mataharinya, maka puasanya tidak diqada lagi. Maka puasanya tidak diqada lagi. Karena apa? Dia tidak mengetahui. Yang kedua yaitu pertama al-ilmu, tidak mengetahui. Yang kedua yaitu adalah dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Bila seseorang dipaksa, misal ya dia dalam suatu kondisi dia melewati suatu kampung yang mana kampung tersebut kampungnya orang-orang kafir. Tiba-tiba diancam, buka kada ikam, mun kada aku tusuk ikam atau aku lukai ikam. Diancam oleh orang-orang kafir tersebut, maka mau kada mau dia minum pada saat itu atau makan, maka pada saat itu puasanya masih bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mukrih, dalam keadaan terpaksa. Karena Allah Azza wa Jalla pernah bersabda melalui lisan nabinya Muhammad SAW, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastuqriha alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan umat Nabi Muhammad itu dalam beberapa hal. Yang pertama al-khata, dia melakukan kesalahan tanpa ada ilmunya. Kemudian apa? Nisyan, lupa, kada ingat. Kemudian apa? Wa mastuqriha alaih, dan dalam keadaan terpaksa. Ya, bila dalam keadaan terpaksa dia dipaksa orang yang dapat membahayakan dirinya, nyawanya, maka dia melakukan batal minum atau makan, maka dia boleh lagi menyambung puasanya. Ya, dia boleh menyambung puasanya karena dia dalam keadaan mukrih, dalam keadaan terpaksa. Baik. Lanjut, kita lanjutkan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan dia berhaji bagi yang mampu. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya Islam itu, bahwasanya agama itu harus dengan mengamalkan amalan yang nampak. Agama seseorang itu benar tatkala dia mengamalkan amalan-amalan yang nampak, yang dapat dilihat. Seperti sholat, nampak di hadapan manusia. Seperti puasa, zakat, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian lagi seperti membantu orang. Kemudian lagi seperti sholat malam. Hal-hal yang nampak. Maka agama itu harus mengamalkan amalan yang nampak. Bukan seperti orang-orang musyrik. Bukan seperti orang-orang musyrik, yang mana dia cuma yakin bahwasanya Allah itu Tuhan, tapi dia tidak mengamalkan amalan nampak. Dia cuma yakin Allah itu sebagai Tuhan, tapi tidak pernah mengamalkan amalan yang nampak. Ini maka bukan agama yang benar. Bukan agama yang benar. Kenapa ulun katakan Islam itu harus mengamalkan amalan yang nampak? Karena di dalam redaksi berikutnya dijelaskan bahwasanya iman itu adalah beriman kepada Allah, hari kiamat, takdir baik buruk, malaikat, nabi, dan juga rasul. Dapat diambil kesimpulan, kata para ulama, bahwasanya agama itu harus juga mengamalkan amalan-amalan hati. Jadi agama yang benar itu harus balance antara amalan hati dan juga amalan nampak. Tidak cukup seseorang cuma mengamalkan amalan hati. Ya, tidak cukup seseorang cuma mengamalkan amalan hati, cuma yakin. Banyak yang yakin. Paman Nabi Muhammad SAW seperti Abu Talib, seperti Abu Talib itu yakin Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang jujur, yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Tapi apa? Dia tidak mengamalkan suatu amalan, tidak merealisasikan amalan-amalan yang nampak. Sebaliknya juga, orang-orang tidak cukup cuma dengan beramal amalan yang nampak, sebagaimana dilakukan oleh kaum munafikun. Orang-orang munafik, dia cuma menampilkan amalan-amalan yang nampak di hadapan manusia, sholat berjamaah, kemudian puasanya ikut juga, membaca Al-Quran ikut juga. Tapi apa? Tapi di dalam hatinya dia tidak benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak cukup. Jadi orang yang ingin beragama yang benar, dikatakan benar sebagaimana telah diajarkan oleh Jibril alaihissalam, itu harus balance antara amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan nampak. Harus dikerjakan. Tidak cuma satu yang cuma meyakini, atau juga tidak cuma satu yang cuma mengamalkan. Harus sama-sama seimbang. Baik. Ini banyak sekali jabarannya, ya, banyak sekali.
sekali jabarannya, mungkin kita bahas sedikit-sedikit. Beriman kepada Allah yang pertama, ya. Apa itu iman? Iman itu beriman kepada Allah. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah, kata para ulama, apabila dia melakukan 4 perkara. Yang pertama yaitu beriman biwujudillah, al-imanu biwujudillah. Beriman akan eksistensinya Allah, akan keberadaannya Allah. Ya, Allah itu ada, Allah itu dia berada di aras tinggi, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Berada yakin bahwasanya Allah itu ada. Tatkala seseorang dia beriman kepada Allah tapi di dalam dirinya tidak meyakini adanya Allah, seperti guluwil falasifah, orang-orang yang gulu dari kalangan-kalangan ekstrimnya falsafat. Dia mengatakan bahwasanya sifat-sifat itu tidak ada pada Allah. Sifat-sifat itu tidak ada pada Allah. Berarti apa secara tidak langsung? Sifat-sifat itu tidak ada pada Allah. Berarti menafikan wujud Allah. Coba misalkan Bang Nabil aja, Bang Habil sifatnya orang yang putih misalkan, rajin, misal ya, orangnya kurus, misal, ini 3. Nah, apabila dinafikan sifat-sifat ini, ditiadakan sifat-sifat ini, apakah Habil berwujud? Aman. Apakah Habil itu berwujud? Ada orangnya? Hah? Ada apa tidak ada? Tidak ada. Karena sifat-sifatnya aja sudah tidak ada, apalagi orangnya. Misalkan lagi contoh yang lain, seperti misalkan kambing atau misalnya kambing itu sifatnya dia misalkan memiliki susu yang banyak, misalnya. Kemudian dia memiliki bulu yang banyak dan selainnya. Apabila sifat-sifatnya itu ditiadakan, kambing itu enggak ada seperti ini, enggak ada seperti itu, enggak ada seperti ini, enggak ada. Secara tidak langsung apa? Dia menafikan keberadaan orang tersebut. Dia menafikan keberadaan orang tersebut. Bahwasanya orang tersebut tidak ada. Orang-orang gulu ekstrimnya daripada falsafat mengatakan si Allah itu tidak memiliki sifat. Berarti secara tidak langsung Allah itu tidak ada. Adakah sesuatu yang tidak memiliki sifat? Ada. Bintang ada sifatnya bercahaya. Kemudian manusia ada sifatnya baik buruk. Allah itu tidak memiliki sifat. Berarti secara tidak langsung dia telah meniadakan Allah. Dia secara halus untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya dia itu secara pemahamannya, secara ideologinya Allah itu tidak ada, tapi dengan bahasa yang halus. Allah itu tidak memiliki sifat. Kayak apa? Kalau memiliki sifat berarti orangnya tidak ada. Itu maksud daripada mereka ini yang dikatakan oleh orang-orang gulu falasifah, yang dia cuma apa? Dia cuma mengatakan beriman kepada Allah, tapi tidak mengakui eksistensinya Allah secara benar. Ya, yang pertama. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah, atau dalam arti kata beriman dalam aspek penciptaan. Tidak ada aspek penciptaan yang selain Allah. Allah lah yang maha mencipta, maha mengatur, maha menurunkan rezeki dan segala macam. Allah semuanya maha menciptakan, maha menghidupkan, maha mematikan. Segala macam bentuk pengaturan, segala macam bentuk penciptaan cuma Allah. Tatkala ada orang yang dia misalkan mengatakan ini hujan gara-gara wali fulan, atau misalkan ini musibah nih gara-gara ini fulan nih, ini. Nah, ini secara tidak langsung bahwasanya yang mengatur kejadian musibah, yang mengatur kejadian sesuatu itu adalah bukan Allah. Padahal kita ketahui semua bahwasanya yang mengatur alam semesta semuanya ini adalah Allah. Karena kita harus beriman pada aspek rububiyah, aspek ketuhanan. Salah satu aspek ketuhanan adalah dalam segi pengaturan alam semesta. Mengakui bahwasanya ini turun hujan nih gara-gara wali fulan nih disebut-sebut atau misalnya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk dia tidak beriman kepada Allah. Bahkan dikatakan sebagai syirik. Atau yang ketiga, yaitu beriman kepada aspek uluhiyah atau aspek ibadah. Mengesahkan Allah semata-mata hanya disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Ini konsekuensi keimanan yang harus diterapkan apabila beriman kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah
beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang layak bagi dirinya. Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang layak dan pantas bagi dirinya, yang layak dan pantas bagi dirinya. Seperti yang ada, Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Allah memiliki sifat mengampuni. Allah memiliki sifat Maha Penyayang dan semisalnya. Ada orang mengatakan si fulan juga seperti ini, si fulan juga seperti ini. Nah, ini bukan tanda dia beriman kepada Allah dengan secara sempurna, bahkan dengan cara iman yang salah. Cuma sekedar mengucapkan yakin, tapi tidak diaplikasikan keyakinannya tersebut. Iman itu bukan cuma ucapan dan perkataan. Apa arti iman? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, iman itu adalah al-iqrar wal i'tiraf al-mustalzam lil qabuli wal id'an. Iman itu adalah pengakuan dan juga penetapan, mengaku di lisan, menetapkan di hati, yang berkonsekuensi mengharuskan seseorang al-qabul wal id'an, menerima segala macam ketetapan dan tunduk patuh terhadapnya, tidak ada membantah. Itu yang namanya iman. Iman kepada Allah tapi dia membantah bahwasanya yang menurunkan hujan ini bukan Allah. Beriman kepada Allah tapi dia tidak mengakui eksistensinya Allah. Ini bukan yang namanya iman. Harus menerima dan juga harus tunduk atas apa yang telah ditetapkan melalui syariat. Baik, lanjut. Kemudian beriman kepada malaikat. Nah, beriman kepada malaikat ada harus beberapa yang harus kita lakukan. Salah satunya beriman kepada malaikat yang kita ketahui namanya. Beriman kepada para malaikat yang kita ketahui namanya. Jadi beriman kepada malaikat itu mengandung beberapa aspek. Tadi kepada Allah ada 4. Kepada malaikat beberapa aspek. Di antaranya kita beriman kepada para malaikat yang kita ketahui namanya. Yang kita ketahui yang sekarang ini, malaikat itu ada 10, itu cuma 3 yang benar namanya. Sisanya itu salah. Yang benar apa? Jibril, Mikail, dan Israfil. Inilah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Contohnya sebagaimana tatkala Nabi Muhammad SAW sholat tahajud, beliau membaca doa iftitah yang dimulai dengan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil. Adapun Munkar Nakir, malaikat Israfil ini wallahu alam tidak ada riwayatnya. Dan contoh yang lain yang kita ketahui nama-namanya, seperti malaikat yang namanya Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut, yang mana Allah berikan dia turun ke bumi untuk menjadi fitnah. Yaitu apa? Menyebarkan sihir ya. Harut dan Marut ini adalah salah satu nama malaikat, Harut dan Marut. Adapun yang lainnya wallahu a'lam. Ya, jumlah malaikat itu sangat banyak. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentaranya Allah kecuali dia sendiri. Banyak sekali. Akan tetapi kita mengimani apa saja yang kita ketahui daripada nama-namanya yang benar, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Yang ini yang ulun ketahui. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwasanya setiap malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing. Bahwasanya para malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing. Jibril, penyampai wahyu. Mikail, menurunkan rezeki dan juga menurunkan hujan. Kemudian Israfil, apa tugasnya? Iya, itu. Kemudian juga ada yang namanya malaikat maut. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Ada yang diutus Allah untuk apa? Di alam kubur. Apa tugasnya? Untuk menanyakan kepada ahli kubur. Ya, dan yang lain-lainnya. Seperti juga ada yang dia senantiasa bertasbih kepada Allah saban waktu. Yusabbihunallaha laila wan nahar la yaftahun. Dia senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah putus-putus. Ini ada tugas malaikat seperti ini. Banyak tugas-tugasnya, banyak juga malaikatnya, tapi cuma beberapa saja yang kita ketahui ngaran-ngarannya. Itu ada 2. Kemudian lanjut, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Dan telah kita ketahui bahwasanya kitab-kitab Allah itu diantaranya Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ada juga yang namanya apa? Suhuf
Ibrahim. Fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini juga termasuk apa? Termasuk daripada kitab yang telah Allah turunkan. Ada namanya seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan tentang iman kepada kitab? Perkara apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu diantaranya mengimani kabar-kabar yang benar dari kitab-kitab terdahulu yang sesuai dengan Al-Quran. Mengimani kabar-kabar yang benar dari kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran. Itu yang harus dilakukan. Misalkan seperti zaman sekarang masih ada, dan ini masih tertulis di dalam Injil. Kalau kalian bisa lihat di surah pertama, surah Kejadian, itu diceritakan bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian wa arsyuhu 'alal ma, sama seperti Al-Quran. Itu apa? Arasnya Allah itu di atas air. Ada di dalam Injil. Ini sama nih. Kabar menceritakan bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian apa? Arasnya Allah itu di atas air. Arasnya Allah itu di atas air. Siapa di atas air arasnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita cuma mengimani apa yang disampaikan. Adapun bagaimananya itu cuma Allah yang tahu. Jadi dijelaskan di sana bahwasanya aras Allah itu di atas air. Ya. Contoh yang lain lagi. Misalkan di sana juga terdapat cerita nabi-nabi yang mana sama seperti nabi-nabi yang ada di dalam Islam, tapi nabi-nabinya diganti namanya, maksudnya diselewengkan namanya. Seperti Sulaiman jadi Salomon, ya. Kalau nya tahu ya, kalau itu dibaca Salomon. Seperti lupa yang paling ingat Sulaiman itu namanya Salomon. Jadi dia sama ceritanya persis seperti nabi-nabi Islam. Kenapa? Karena dia juga agama samawi ya. Agama yang Allah turunkan dari langit, sama. Nabi-nabinya sama, Adam juga, kemudian Idris juga, Nuh juga sama. Tapi apa? Mereka ganti namanya. Kemudian yang kedua yaitu mengimani hukum-hukum yang terdapat di dalamnya tatkala tidak menyelisih Al-Quran. Mengimani hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab, terlebih khusus kitab-kitab terdahulu, selagi dia tidak menyelisih Al-Quran. Seperti di dalam kitab yang sama itu juga, bahwasanya apa? Diperintahkan kepada mereka itu untuk berkhitan bagi laki-lakinya. Dan ini juga sunnah Rasulullah, sama seperti ajaran kita, ajaran Islam. Jadi mereka itu menyembunyikan, ada dalam kitab mereka bahwasanya itu para lelaki itu diwajibkan untuk berkhitan. Yang kedua juga tentang masalah babi. Ulun ini dapat dari guru ulun Bahariah rahimahullah yang pernah datang ke STDI sebelum pindah ke Madinah. Jadi kalau yang kenal Moko Ginta, pernah dulu belajar sama beliau. Nah, jadi di dalam Injil itu juga terdapat. Jadi Injil kata beliau dulu tahun 1990-an itu masih mengharamkan makan babi. Babi itu haram dimakan. Tapi lambat laun tatkala 2020 babi yang haram dimakan cuma babi liar. Berarti apa? Babi ternak boleh. Pada zaman-zaman sekarang semua babi halal. Kenapa? Karena kitab mereka itu senantiasa apa? Diperbaharui. Itu tanda apa? Tanda tidak sempurna. Jadi ada khabar yang sama seperti kita, maka kita imani. Bahwasanya pertama-tama apa? Babi itu haram. Babi itu haram. Di mereka juga diwajibkan khitan. Tapi apa? Lambat laun mereka ubah. Karena sama-sama kitab tersebut turun dari langit, tapi belum sempat mereka ubah. Karena kelalaian mereka, pasti lalai. Karena apa? Bukan kitab yang dijaga oleh Allah. Beda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna alaina dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah akan senantiasa menjaganya. Cuma satu kitab yang benar-benar dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lainnya itu sudah ditabdil, tahrif, sudah diubah-ubah. Tapi enggak semuanya, ada sebagian yang dia lalai dari zaman dahulu sampai sekarang, seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga yang semisalnya ya. Jadi banyak kesamaan kalau sama-sama berasal dari agama samawi, dari agama langit, sama kesamaannya. Cuma mereka beberapa sisi mereka ubah, maka terjadilah perbedaan. Baik, sama-sama agamanya dari Allah pada asalnya.
sebelum mereka rubah. Baik, lanjut. Baik, mungkin karena panjang sekali bahkan ya kalau di ulun di kelas membahas hadis kedua ini, ulun 1 jam itu ada 1 jam 10 menit. Ulun membahas hadis kedua ini sampai 4 kali pertemuan dan ini pun telah ulun ringkas hadisnya sangat panjang sekali. Mungkin nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh, baik. Afwan. Kalau ada yang bertanya silakan. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi tema yang sama, tapi akan kita lanjutkan redaksi hadis setelahnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan nomor 1 ulun bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah berikan keberkahan pada Ustaz dan jamaah, amin. Ustaz, apakah ada adab dalam bergaul dengan orang-orang, atau orang seperti apa yang patut kita bergaul dengan mereka? Karena takutnya ada hal yang tidak baik dari orang yang kita bergaul dengannya dan kita bisa terbawa. Barakallahu fikum. Ada kitab yang membahas tentang masalah adab. Banyak sekali. Salah satunya Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kemudian lagi kitab-kitab yang terdapat di sana ada banyak, sangat banyak kitab-kitab tentang masalah adab. Tapi kalau kita ingin beradab atau berakhlak, maka pelajarilah kitab-kitab tersebut. Salah satunya yang sering dibawakan adalah kitab Adabul Mufrad. Karena ini mencakup segala macam adab dengan orang tua, adab menjenguk orang sakit, banyak sekali di dalam kitab Adabul Mufrad tersebut yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Baik, dari situ pian bisa belajar, dari situ kita semua bisa belajar tentang siapa saja yang kita wajib berakhlak kepada mereka, siapa saja yang kita tidak boleh bergaul dengannya, ada di situ ya, ada di situ. Baik. Kemudian yang kedua, Ustadz, apa maksud dari belajar adab sebelum ilmu? Karena Anda pernah dengar bahwa adab yang dimaksud adalah adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sahabat dan lainnya. Maksud daripada belajar adab sebelum berilmu, maksudnya adalah kita sebelum melayakkan, mempantaskan diri kita untuk menuntut ilmu kepada guru-guru kita, yaitu kita harus belajar tentang akhlak tersebut dulu. Belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang. Ini dahulu kita pelajari, yang mana ini dianjurkan kepada anak-anak. Selagi dia menghafal Al-Quran, anak-anak itu dianjurkan untuk menghafal Al-Quran, karena ini yang telah diajarkan oleh Nabi dan para salafus saleh ya, sebelum mereka balik. Kemudian setelah balik itu baru mereka belajar tentang ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jadi adab ini maksudnya belajar tentang akhlak-akhlak, ya, belajar tentang akhlak-akhlak seperti kitab Adabul Mufrad di situ. Baik. Kemudian yang ketiga, izin bertanya Ustaz, apabila kita belum mampu berdakwah secara langsung, apakah menunjukkan adab yang baik itu bisa disebut dengan bagian dari dakwah? Iya, benar, bisa sekali. Dan ini dakwah yang paling ampuh, paling jitu terhadap segala macam golongan, baik anak-anak, laki-laki, apalagi orang anak-anak, kaum muda, apalagi orang tua. Ini adalah dakwah yang paling mantap, yang cepat meresapnya kepada setiap kalangan. Karena adab itu adalah cerminan daripada kita. Nabi SAW pernah mengatakan, cerminan di dalam hati kita, idza hasuna jasadu kulluh wa idza fasudat jasadu kulluh, ala wahya qalb.
Seseorang itu akan menjadi baik pula seluruh macam tubuhnya. Seseorang itu bisa menjadi jahat juga seluruh macam tubuhnya. Kenapa? Karena dengan hatinya. Jadi apabila hati kita itu bersih, benar-benar Islam, benar-benar beragama baik kepada Allah, perilaku kita itulah cerminan daripada hati kita. Kalau kita di luaran kita baik, maka di dalam hati kita telah tahu bahwasanya dia itu orang baik. Maka banyak kita dapat ini perkataan yang salah ya. Orang-orang yang mengatakan ngapain berjilbab? Loh, yang penting kan baik, yang penting kan ini. Itu cerminan engkau tidak berjilbab, itu cerminan buruknya hati engkau, buruknya akhlak engkau. Karena Nabi SAW mengatakan perbuatan itu adalah cerminan dari hati. Idza hasunat jasadu kullu. Bila baik hatinya, maka perbuatannya akan menjadi baik. Wa idza fasudat jasadu kullu. Apabila buruk hatinya, perbuatannya pasti buruk. Ini yang mengatakan seperti ini adalah ketahuan bahwasanya apa? Hatinya itu buruk. Orang-orang yang memiliki hati baik nggak akan bakal mengatakan demikian, nggak akan bakal. Baik, lanjut. Wallahu a'lam. Nomor 4, Ustadz, apakah ada amalan atau doa agar Allah berikan akhlak yang mulia? Ada, dan Nabi setelah mengajarkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaik ciptaanmu terhadap diriku, baik, bagus, tidak cacat, fahassin khuluqi, maka sempurnakanlah, baikkanlah akhlakku. Ada. Dan ini diajarkan oleh Nabi SAW. Dan bahkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min su'il adab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab yang buruk. Banyak sekali doa tentang masalah akhlak ini. Bisa pian cari sekarang ya di Google. Doa-doa meminta supaya kita memiliki akhlak yang baik, jauh dari akhlak yang buruk. Banyak sekali. Tapi yang ulun amalkan, yang ulun ingat cuma itu satu hadis itu, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus ciptaanmu kepadaku, bagus ciptaan engkau, tidak ada cacat, bagus, sehat dan semacamnya, fahassin khuluqi, maka perbaiki jugalah akhlakku. Dan ini doa Nabi SAW ya. Dan doa Nabi ini insya Allah doa yang paling terbaik, karena dikeluarkan dari orang yang terbaik yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Seperti doa lagi misalkan mau meminta harta yang banyak dan juga anak yang banyak, yang telah Nabi ajarkan kepada Anas bin Malik. Setelah beliau mendoakan hal tersebut, langsung benar terjadi. Doa Nabi adalah doa terbaik. Tatkala Nabi SAW wafat, Anas ini memiliki kebun, yang mana kebunnya itu panen setiap 2 tahun, setahun dua kali. Yang mana kita ketahui bahwasanya panen kurma itu 1 tahun 1 kali. Tapi panennya Anas ini karena mendapatkan doa dari Nabi SAW menjadi setahun 2 kali panen. Dan Anas juga dikabulkan Nabi memiliki anak yang banyak, yang bahkan diceritakan sampai 99 anak beliau. Memiliki, istrinya juga banyak ya, jadi memiliki anak banyak dan juga istrinya juga banyak. Nah, ini karena doanya Nabi SAW yang mana diceritakan, Allahumma akthir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana. Yang mana doanya, ya Allah, berikanlah hartaku yang banyak dan juga anakku yang banyak, dan ini yang paling penting, wa barik fima a'taitana, dan berkahilah atas apa yang telah engkau berikan. Diberkahi, ini yang paling baiknya. Anak banyak, harta banyak tapi tidak diberkahi, ini cepat habis, cepat diperselisihkan, cepat berkelahi dan semacamnya. Tapi kalau diberkahi, ini akan menjadi berkah, semua orang mendapatkan nikmatnya. Ini terjadi kepada Anas. Dia menjadi sahabat yang kaya, salah satu sahabat yang kaya, yang mana kebunnya senantiasa panen, melebihi panen daripada normalnya, kadar normalnya. Dan juga sama akhlak, semua macam telah diajarkan Nabi SAW. Bahkan kata sahabat, Allamana Rasul SAW hatta al-qiraah. Nabi SAW itu telah mengajarkan segala macam sesuatu sampai, mohon maaf, tata cara BAB, qiraah, tata cara BAB. Nabi SAW mengajarkan kepada kita tatkala istinja dengan air, kalau tidak ada air dengan batu.
Ini sudah diajarkan segala macam. Sampai DAB pun Nabi ajarkan. Apalagi masalah yang luar biasa kepada Allah, seperti masalah berdoa. Sudah ada. Tapi masalahnya apakah kita tahu riwayatnya ataukah tidak? Ya, kalau mau tahu, maka perbanyak membaca atau mendengar kajian atau mencari sendiri di Google. Yang mana di Google itu sendiri sudah dijelaskan riwayat ini nomor ini nih, bisa langsung dicek. Bisa langsung dicek kesahihannya. Baik. Lanjut. Nomor 5. Sampai 9 enggak? Hah. Coba tinggal lagi lah, karena sisanya ulun sampai saja. Nomor pendek aja nah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita membantu saudara muslim yang sedang terlilit hutang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Ya, bolehkah kita membantu non muslim yang sedang terlilit hutang? Jawabannya adalah utamakan yang sesaudara seiman dengan kita. Karena saudara seiman itu pasti yang dapat menyelamatkan kita, memberikan kita syafaat nanti di hari kiamat kelak, berkawan dengan orang-orang soleh. Maka orang-orang yang non-muslim itu nomor keberapa? Nomor ke-100, nomor ke-1000. Banyak sekali orang-orang soleh yang terlilit utang. Banyak, gak usah jauh-jauh. Saudara kita ada terlilit utang, punya harta lebih, zakatkan, beri ke sana. Misalkan ada teman kajian kita yang butuh uang, misalkan ingin cepat nikah. Nah, ini salah satunya apa? Bisa berzakat ke situ. Berikan dia zakat kalau sudah memiliki harta yang telah melebihi kesentuhannya, telah sampai haulnya, telah sampai nisabnya. Boleh. Gak cuma kepada fakir miskin, tapi kepada kerabat atau teman-teman dekat kita yang membutuhkan uang, segera keluarkan zakat untuk membantu kaum muslimin. Wallahu a'lam. Adapun jawaban pertanyaan-pertanyaan yang lainnya akan mungkin ulun jawab dengan web atau dengan chat atau dengan voice note. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilaf dari ulun pribadi, kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.